Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Dinda. Nah, jadi hari ini aku akan membacakan sejarah tentang Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh emansipasi wanita di Indonesia yang lahir pada tahun 1879. Ia dikenal karena perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam hal pendidikan. Kartini juga dikenal karena surat-suratnya yang ditulis kepada teman-temannya yang mengungkapkan pemikirannya tentang emansipasi perempuan. Ia juga mendirikan sekolah untuk perempuan pribumi yang dikenal sebagai Sekolah Kartini. Kartini meninggal pada usia muda, namun warisannya tetap hidup dan menjadi sejarah di Indonesia. Sejarah R.A. Kartini perlu kita ketahui karena ia adalah salah satu pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia serta emansipasi kehidupan kaum wanita. Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal dengan R.A. Kartini adalah seorang tokoh perempuan Indonesia yang lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Dalam perjalanan hidupnya, Raden Ajeng Kartini banyak berjasa untuk memajukan kehidupan perempuan di Indonesia, khususnya perjuangan untuk membuka akses pendidikan bagi para perempuan agar tidak tertinggal di kala itu. Latar belakang keluarga dirangkum dari buku Sisi Lain Kartini yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Raden Ajeng Kartini adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan Raden Mas Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah. Kartini lahir dalam lingkungan keluarga priai atau bangsawan. Karena itu ia berhak menambahkan gelar Raden Ajeng di depan namanya. Raden Mas Sosroningrat merupakan seorang bupati Jepara pada tahun 1880. Selain menikah dengan Raden Ajeng Ngasirah, beliau juga menikahi gadis bangsawan yaitu Raden Ajeng Murja. Pernikahan Raden Mas Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah dikaruniai 8 orang anak, sedangkan pernikahan Raden Mas Sosroningrat dan Raden Ajeng Murja dikaruniai 3 orang anak. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kehidupan keluarga mereka berkecukupan sehingga Raden Ajeng Kartini dan saudara-saudaranya bisa tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Masa pendidikan dasar Raden Ajeng Kartini, sejarah Raden Ajeng Kartini dalam menempuh pendidikan bisa dibilang istimewa dan berliku, sebab ia merupakan anak pribumi yang diizinkan mengikuti pendidikan di ILS atau Sekolah Dasar di Eropa. ILS merupakan sekolah khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak bangsa Eropa dan Belanda. Raden Ajeng Kartini bisa mendapat kesempatan masuk ILS dikarenakan ia adalah anak pejabat tinggi di pemerintahan Indonesia. Bahasa pengantar di ILS adalah bahasa Belanda, sehingga Raden Ajeng Kartini bisa meningkatkan kemampuan bahasanya. Proses pendidikan yang dijalani Raden Ajeng Kartini di ILS menjadikan dirinya mampu menempatkan diri dengan baik dalam bidang pergaulan. Namun sayang, Raden Ajeng Kartini yang saat itu ingin melanjutkan pendidikannya di HBS Semarang justru ditentang oleh ayahnya. Raden Ajeng Kartini dipaksa untuk menjadi putri bangsawan sejati dengan mengikuti adat istiadat yang berlaku, dan ia banyak menghabiskan waktu di rumahnya atau masa pingit. Perjalanan kehidupan Raden Ajeng Kartini sejak lulus dari ILS dan tidak melanjutkan pendidikan, kehidupan Raden Ajeng Kartini dinilai sangat tertutup karena ia merasa dirinya dikurung dan dibatasi pergaulannya. Usia yang masih sangat produktif untuk belajar banyak hal di dunia luar. Sehari-hari Raden Ajeng Kartini dipaksa belajar menjadi tuan putri bangsawan sejati yang selalu diam seperti boneka dan membiasakan diri untuk berbicara dengan suara halus dan lirih. Ia juga harus berjalan setapak demi setapak dan menundukkan kepala jika anggota keluarga yang lebih tua lewat. Serta masih banyak lagi aturan-aturan adat lain yang harus dia patuhi. Dalam masa pingitan, kehadiran sahabatnya yang bersedia menjenguk, yaitu Lesti Detmar, bisa menjadi pelipur lara.
karena Raden Ajeng Kartini bisa diceritakan tentang dunia luar olehnya. Sehari-hari dalam masa pingitan, Raden Ajeng Kartini terus tekun belajar dan membaca, namun dirinya merasa sia-sia karena belajar tanpa adanya guru. Perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk melanjutkan sekolah meski masa pingitan harus dijalani Raden Ajeng Kartini dengan penuh kesepian, kesedihan, dan ketidakadilan. Hal itu tidak membuatnya putus asa. Sebab Raden Ajeng Kartini mempunyai mimpi besar, yaitu ingin memajukan perempuan kalangan bangsawan yang ingin mulai dari mengubah kebiasaan lama di keluarganya terlebih dahulu. Raden Ajeng Kartini juga sering menikmati buku-buku bacaan untuk menambah pengetahuan, menulis catatan hingga surat. Dengan membaca, Raden Ajeng Kartini jadi mempelajari dan memahami pemikiran-pemikiran emansipasi yang berkembang di belahan dunia lain. Pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi Kartini dalam mewujudkan terciptanya kesetaraan manusia dan kemanusiaan. Sejak saudari perempuannya Raden Ajeng Sulastri menikah dan ikut sang suami, Raden Ajeng Kartini menempati kedudukan sebagai putri kedua yang berhak mengatur semua urusan adiknya. Hak Raden Ajeng Kartini untuk mengatur adik-adiknya dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan perubahan demi perubahannya. Tradisi feodal yang memberikan hak istimewa kepadanya tidak digunakan. Adik-adiknya tidak lagi harus menyembahnya dan tak perlu berbicara dengan bahasa Jawa krama inggil. Perubahan yang dilakukan Raden Ajeng Kartini merupakan bentuk perombakan terhadap tradisi yang sudah mengakar kuat dalam kalangan bangsawan saat itu. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini perlahan bisa menjadikan aturan-aturan pingitan melonggar. Berkat kesabaran dan upayanya yang pantang menyerah, kini Raden Ajeng Kartini mendapat dukungan dari 3 saudarinya. Ia juga dilibatkan untuk mengikuti tugas sang ayah ke desa-desa di Jepara untuk mengetahui permasalahan demi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di saat itu. Seiring berjalannya waktu, Raden Ajeng Kartini pernah melakukan perjalanan dinas bersama ayahnya ke Batavia untuk mendapat beasiswa pendidikan di Belanda. Tetapi usahanya itu gagal. Raden Ajeng Kartini dan impiannya yang kandas berita tentang keinginan Raden Ajeng Kartini untuk melanjutkan pendidikannya menjadi bahan perbincangan di Hindia Belanda dan di Belanda, terutama saat kunjungan anggota parlemen Belanda Van Col ke Jepara yang diberitakan dalam surat kabar De Lokomotif pada tanggal 25 April tahun 1902. Kemampuan Kartini yang dinilai sangat luar biasa itu mendorong Van Col memberikan tawaran untuk melanjutkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda dengan biaya dari pemerintah. Usahanya kali ini berhasil dan mendapat restu dari kedua orang tuanya. Namun, Raden Ajeng Kartini justru terhasut saran lain dari MRJH Abedanon yang membuatnya membatalkan niat sekolah di Belanda. Sejak mengikuti saran dari MRJH Abedanon dan gagal batal sekolah di Belanda, Raden Ajeng Kartini sempat mengalami sakit keras karena masalah batin. Raden Ajeng Kartini juga mengirimkan surat kepada teman-temannya di Belanda dan memohon agar mereka tidak menjauhinya karena kecewa dengan keputusannya saat itu. Kartini berusaha menjelaskan kepada teman-temannya tentang budaya pemasyarakatnya yang masih belum semaju masyarakat di Belanda. Penjelasan tersebut menjadikan mereka tetap bersedia menjalin hubungan baik dengan Kartini, walaupun pada awalnya merasa perjuangannya dikhianati. Murid-murid di sekolahnya belajar membaca, menulis, menggambar, tata krama, sopan santun, memasak, serta membuat kerajinan tangan. Aktivitas Raden Ajeng Kartini di sekolah menjadikannya melupakan rasa pedih karena gagal berangkat ke Belanda. Sampai suatu hari Raden Ajeng Kartini dilamar oleh Bupati Rembang, Raden Adipati Jojo Adiningrat. Namun sang ayah sempat bimbang karena anaknya itu pernah memutuskan untuk tidak menikah. Setelah meminta waktu untuk berpikir dan meminta saran dari saudari lainnya, Raden Ajeng Kartini pun menyetujui lamar dengan beberapa persyaratan. Kendati begitu, Raden Adipati Jojo Adiningrat tidak mempermasalahkan keinginan Raden Ajeng Kartini, dan ia tetap diperbolehkan mendirikan dan mengurus sekolahnya.
Pernikahan Raden Ajeng Kartini yang semula direncanakan pada 12 November 1903 atas permintaan Bupati Rembang dimajukan menjadi 8 November 1903. Sesuai permintaannya, pernikahan Raden Ajeng Kartini dan Raden Adipati Djojo Adiningrat ini tidak disertai dengan upacara mencium kaki mempelai laki-laki oleh mempelai perempuan. Mempelai laki-laki hanya mengenakan pakaian dinas, sedangkan mempelai perempuan hanya memakai pakaian seperti keseharian biasa. Akhir hayat Raden Ajeng Kartini, sejak menikah, Raden Ajeng Kartini pindah ke Rembang dan mengemban tugas sebagai seorang istri dan guru sekaligus. Aktivitas keseharian Raden Ajeng Kartini mulai terhambat setelah mengandung anak pertamanya. Kondisi fisiknya mulai menurun sehingga beberapa kali menderita sakit. Pada tanggal 7 September 1903, Raden Ajeng Kartini sempat menulis surat kepada Nyonya Abedanon yang mulai mengirimkan hadiah untuk bayinya nanti dan menceritakan kondisinya pada saat itu. Pada tanggal 13 September 1903, Raden Ajeng Kartini melahirkan seorang anak laki-laki dengan selamat yang diberi nama Susalit Djojo Hadiningrat. Namun, pada tanggal 17 September 1903, Raden Ajeng Kartini wafat dalam usianya yang masih sangat muda, yaitu berusia 25 tahun. Terima kasih sudah menonton vlog Dinda kali ini yang menceritakan tentang Raden Ajeng Kartini. Semoga kita bisa menambah wawasan dari apa yang telah aku bacain. Segitu dulu vlog dari Dinda. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.